Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak semuanya yang berada di rumah. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita dapat bertemu kembali, walaupun secara daring untuk mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang kedua, Selasa 14 Juli 2020. Berikut ini saya akan bacakan acara MPLS yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, seremonial. Yang keempat, materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Bapak Saud. Yang kelima, istirahat. Yang keenam, materi tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Korina. Yang ketujuh, materi tentang tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Dedet. Yang kedelapan, istirahat. Yang kesembilan, belajar menyanyikan lagu Mars OSIS. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Baik anak-anak, agar semua kegiatan MPLS hari ini berjalan dengan baik, kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi, dipersilahkan. Guru dan anak-anak yang terkasih, mari kita awali karya kita hari ini dengan doa. Mari kita ambil posisi sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas rahmat kesehatan, atas nafas hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mengikuti MPLS. Kiranya Engkau menyertai langkah kami. Semoga apa yang kami rencanakan dan apa yang kami terima di hari ini dapat kami sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Bimbinglah kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Semoga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami nikmati di hari ini. Kiranya kami dapat mengisinya dengan sebaik-baiknya. Tuntunlah dan bimbinglah kami sepanjang acara nanti. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi. Bapak, Ibu guru dan anak-anak semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta MPLS agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Indonesia, bangsa
Acara selanjutnya adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Saud. Kepada Bapak Saud dipersilahkan. Wow, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian tetap sehat walaupun kita dalam suasana pandemi COVID-19, kita belajarnya secara online. Namun hal itu tidak boleh ya melemahkan, mematahkan semangat kita belajar. Hal ini harus justru membuat kita tuh lebih semangat lagi belajarnya, lebih giat lagi. Karena sumber belajar begitu terbuka di era globalisasi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saud Rio Marojahan. Kalian bisa panggil saya Pak Saud atau kalian bisa panggil saya Pak Rio. Yang keren yang mana silakan aja. Saya mengajar di SMP Santo Markus II ini sebagai guru PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Wow, pasti seru kan? Nah, dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya berharap kalian antusias dalam menyimak penyampaian materi ini, karena dalam materi ini banyak sekali yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Are you ready guys? Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa tuh kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Terus mungkin kalian ada tanya lagi, penting nggak sih materi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan saya? Atau mungkin ada yang tanya lagi nih, apa yang terjadi kalau saya mengacukan materi ini? Nah, saya berharap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita temukan jawabannya dalam materi ini. Di era globalisasi, di negara kita sekarang ini banyak sekali tantangannya. Ya, kalian bisa lihat dalam pemberitaan-pemberitaan sehari-hari di media-media. Banyak terjadi pertikaian, tawuran antar pelajar, antar warga juga. Bahkan banyak juga demo-demo akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan, terhadap hasil pemilu yang ada di daerah maupun pemilihan presiden. Lalu banyak juga tentang perebutan lahan pertanian atau lahan tambang, lalu yang semakin ada di sekitar kita itu semakin tipisnya kesadaran kepekaan sosial di tingkat pemuda, dan sekarang malah ditambah atau diperparah dengan keadaan yang sedang melanda kita, yaitu pandemi COVID-19. Ya, saya menyajikan beberapa gambar ilustrasi berikut. Kalian bisa lihat ada beberapa hal yang bisa menstimulasi kita untuk apa aja sih tantangannya yang ada di negara kita gitu. Nah, yang pertama bisa kalian lihat di situ ya, ada gambar orang yang nunjukin yang lain, yang mengata-ngatai kamu seperti ini ya. Kamu bisa juga lihat di situ ada pembulian, ilustrasi tentang bully. Lalu juga ada gambar yang di tengah itu ada bapak-bapak duduk baju putih, yang lainnya kamu bisa perhatikan tuh semuanya sibuk dengan gadget. Ya, kamu juga bisa lihat ada gambar ilustrasi tentang intoleransi itu lebih besar dan menekan kita sebagai anak-anak bangsa, yang mayoritas menekan minoritas. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Lalu ada juga orang siluet, ya, gambar orang seorang laki-laki pakai tas, pakai topi. Ya, itu bukan mau traveling, bukan mau holiday ya. Tapi kamu bisa lihat di tangannya itu dia pegang tombol gitu, kalau dipencet itu bisa ya ledak. Nah, ya. Terus ada, kamu bisa lihat headline news di situ, ada miris nasionalisme generasi muda mulai pudar. Lalu ada headline lagi dari surat kabar, yaitu
lebih dari separuh generasi Z kecanduan ponsel. Nah, itu bisa kamu bisa lihat gambarnya ada di sebelumnya, di situ di tengah itu ada laki-laki, di mana sekelilingnya itu semua pegang gadget. Nah, yang terakhir tuh di masa pandemi ini kemarin ada isu tentang Indonesia terserah. Dokter terus tenaga medis itu rame-rame bikin tulisan tuh Indonesia terserah, suka-suka kamu aja, atau dalam bahasa daerahnya sakarepmu ya. Bahkan ada yang viral juga video para medis itu pakai baju pakaian APD lengkap teriak-teriak di jalan, Indonesia terserah. Nah, ini maksudnya apa? Jadi mereka tuh kayak capek, orang Indonesia tuh dibilangin di rumah aja nggak ada yang mau, malah berkerumun, malah ada yang demo lagi. Nah, itu memudahkan virus corona itu semakin cepat tertular. Nah, kamu bisa lihat lagi, ini saya buatkan contoh-contoh ancaman bagi negara kita. Yang pertama adalah rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Ada gitu ya, kalau ditanya gitu, kamu dari mana gitu, ngakuin kalau kita dari bangsa Indonesia. Lalu ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kekayaan, atau gimana kayaknya bangsa dan negara kita tuh nggak tahu, bingung. Katanya Indonesia tuh nilai lebihnya apa? Apa ya, tawuran mungkin. Nah, itu kan bukan nilai positif namanya. Lalu merosotnya tingkat keamanan negara. Nah, ini tadi ya, salah satunya tuh ada terorisme ya, ada kerusuhan, itu yang menyebabkan tingkat keamanan negara tuh merosot. Bahkan kalau zaman sekarang di era globalisasi ini lebih canggih lagi, yaitu hacker ya kan, bisa aja ponsel kita dihack gitu ya. Bahkan akun-akun Instagram kita juga kadang dihack, Twitter kita dihack, Facebook kita dihack gitu ya. Itu menyebabkan merosotnya tingkat, itu yang menjadi penyebab lah ya keamanan negara kita merosot. Lalu ketidakpercayaan terhadap pemerintah ya, itu biasanya demo-demo tuh, ayo turunkan presiden, turunkan presiden. Padahal nggak boleh sebetulnya ya. Lalu ketiada kesahajaan para pemimpin, maksudnya apa? Misalnya ada para pemimpin negara kita yang tertangkap korupsi ternyata sama KPK ya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau menteri atau siapapun pemimpin daerah itu ternyata terbukti korupsi. Nah, itu yang menjadi tantangan, ancaman buat negara kita. Lalu ketidaktegasan hukum yang berlaku misalnya gitu ya, kalau misalnya ada pencuri, langsung dihukum, pencuri sendal langsung dihukum berapa tahun, tapi yang koruptor malah dikurangi masa hukumannya. Nah, itu yang ketidaktegasan hukum bisa terjadi seperti itu ya, contoh-contohnya. Lalu ada rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, itu banyak juga ya. Lalu merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai, itu nggak boleh. Itu yang menjadi ancaman sebetulnya, merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai tadi ya. Jadi hal-hal tersebut yang sebetulnya kalian tuh harus bisa menyadari hal itu. Meskipun juga ada hal-hal baik yang terjadi di bangsa ini, tetapi dengan adanya gambaran tersebut, saya berharap itu membangun kesadaran kalian tentang rintangan-rintangan yang mungkin kalian hadapi di masa depan. Karena kalau itu dibiarkan saja, bahkan nanti akan menyebabkan perpecahan di negara kita. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Dan ini yang membuat materi ini tuh sangat penting untuk kita simak dan perhatikan ya. Apa makna kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia tuh punya makna bahwa setiap individu, kita individu yang hidup dan terikat di dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dengan kerelaan atau keikhlasan dalam bertindak
dan berkorban. Demi apa? Demi kebaikan bangsa dan negara. Lalu ada pertanyaan nih, bagaimana Pak cara kita untuk bertindak dan berkorban demi kebaikan bangsa dan negara? Ya pertama, kalau Pak Saud menyarankan, yaitu kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara itu. Nah, antara lain adalah cinta tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara tadi. Yang ketiga adalah Pancasila. Kalian udah pasti ya kan hafal dengan Pancasila, tapi jangan hanya sekedar hafal, harus juga bisa menerapkan Pancasila ini dengan baik. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terus yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Bagaimana Pak? Ya, salah satunya adalah belajar PPKN dengan baik dan menerapkan nilai-nilai dari pembelajaran PPKN itu dengan baik tentunya. Apabila kita semua memahami dan menerapkan nilai-nilai tadi, saya percaya bahwa Indonesia di masa depan akan lebih baik lagi. Niscaya akan terwujud. Karena saya yakin saat ini saya sedang berhadapan dengan para pemimpin bangsa di masa depan. Iya, kalian tuh memimpin bangsa di masa depan. Wow, keren banget kalian itu ya. Dalam nilai-nilai yang tadi saya sebutkan perlu diperhatikan lebih dalam, yaitu tentang cinta tanah air, atau istilah lebih kerennya lagi yaitu nasionalisme. Tentunya kalian sering dengar dengan istilah ini kan, dan saya yakin juga kalian sudah mengerti atau tahulah tentang nasionalisme ini. Nah, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Betul kalian tuh. Nah, nasionalisme itu dibagi atas dua pengertian. Nah, pengertian yang pertama tuh nasionalisme dalam arti sempit. Itu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain tuh rendah kedudukannya. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini dikenal juga dengan chauvinisme, atau kita bisa mencontohkan dulu masa Perang Dunia Kedua itu ada negara Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler namanya ya, menganggap bahwa negara Jerman adalah negara keturunan dewa, bangsa Arya, di mana kedudukannya lebih tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka berusaha menguasai dunia ini. Gitu. Itu yang tidak boleh. Yang berikutnya adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Inilah yang harus kita miliki sebagai bangsa di Indonesia ini, yaitu nasionalisme yang sadar akan bangsa Indonesia, cinta akan bangsa sendiri, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa bangsa kita lebih tinggi derajatnya daripada bangsa yang lain. Nah, ada 3 hal yang sebetulnya harus kita lakukan bagaimana untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi di Indonesia ini banyak ya suku bangsanya itu. Nah, itu kita harus setara dengan mereka, tidak ada satu suku yang diistimewakan. Semua suku harus kedudukannya sama rata. Yang berikutnya adalah mengembangkan sikap toleransi. Tentunya suku-suku bangsa di Indonesia ini saling berbeda adat budayanya. Nah, ini yang harus kita kembangkan, toleransi. Ketika misalnya ada salah satu suku mengadakan upacara adat, ya, kita tidak boleh untuk mengganggu, bahkan kita harus mendukung. Ya, contohnya misalnya kasih contohan hari raya Nyepi itu ya, masyarakat Bali itu kalau udah hari raya Nyepi biasanya kan itu ya
biasanya mereka tuh menyepi di rumah. Itu kita tidak boleh malah keluar di jalanan dan mengganggu dan lain-lain. Itu salah satu contoh lah. Serta kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi kita harus betul-betul memiliki, wah kita bangsa Indonesia berarti harus saling bantu ketika ada daerah lain yang terkena bencana, bahkan butuh pertolongan, apalagi di masa COVID-19 seperti ini, ya, di mana para daerah ini masing-masing memiliki aturan PSBB. Jadi kita harus ikuti aturan-aturan tersebut. Supaya apa? Supaya di daerah itu yang terdampak COVID-19 ini semakin berkurang. Dan ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ini harus kita hindari 4 hal ini. 1, sukuisme. Apa itu? Ya tadi, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, itu yang tidak boleh itu seperti itu. Lalu chauvinisme, tadi udah saya sebutkan istilahnya ya, itu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini yang nggak bisa. Lalu ada ekstremisme. Apa nih? Ekstremis itu sikap yang mempertahankan pendirian kita dengan berbagai cara. Kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ya, provinsialisme yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Yang berikutnya adalah patriotisme. Patriotisme tuh pasti kalian sering dengar ya. Ya, benar, pengertian patriotisme tuh adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan mempertahankan negara kita serta meraih kejayaan negara kita. Itu patriotisme itu. Ciri-cirinya apa, Pak? Ya, ciri-cirinya pertama cinta tanah air pasti. Kalau nggak cinta nggak mungkin rela berkorban, ya kan? Atau istilah kerennya anak-anak sekarang bucin. Tapi bucinnya untuk negara loh ya. Yang berikutnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, udah cinta pasti rela berkorban. Terus kita menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, ya, artinya inovasi, kreasi terus, ya. Lalu tidak kenal menyerah dan putus asa, apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Semuanya keadaan serba baru, kita belajar juga melalui virtual seperti ini, ya. Jadi walaupun ada kesulitan, misalnya mengakses web tertentu tidak bisa, bagaimana, terus kita harus belajar, mau tidak mau, ya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sikap patriotisme itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir para penjajah. Ya, kalian tahu penjajah di Indonesia ya, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, sebelumnya ada Inggris, sebelumnya ada Portugis, ya. Kalian juga bisa, saya yakin kalian bisa menyebutkan para pahlawan-pahlawan, ya, seperti Sultan Hasanuddin, ya kan, dari mana itu? Dari Makassar. Lalu ada Pangeran Diponegoro, ya kan, dari Jawa Tengah, betul, ya. Cut Nyak Tengku Umar itu dari mana? Betul, dari Aceh. Ada lagi tuh Sisingamangaraja, dari mana itu? Tuh, dari suku Batak ya, Sumatera Utara. Masih banyak lagi. Saya yakin dan percaya kalian pasti ingat karena di SD udah pernah dibahas. Bahkan bukan itu aja, pahlawan-pahlawan yang dalam rangka meraih proklamasi kemerdekaan juga banyak. Ya, salah satunya adalah duet proklamator kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, itu merupakan para pahlawan juga ya dalam meraih
meraih proklamasi kemerdekaan. Jadi penjajahan sudah ada dari zaman dulu, penjajahan ya, itu timbullah sikap-sikap patriotisme yang muncul di antara tokoh-tokoh yang tadi saya disebutin. Nah, puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan itu ya, di tahun 45. Dan itu belum tentu berakhir, karena periode tahun 45, 1945 sampai 1949, saat Belanda mengembalikan kedaulatan, mengakui kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara, itu masih terus Belanda ingin menguasai bangsa Indonesia, perang terus ya. Banyak juga para pahlawan yang gugur ya. Contoh misalnya saya bisa sebutkan salah satunya Jenderal Sudirman, kenal kan ya, Jenderal Sudirman, Slamet Riyadi ya, itu salah satunya. Kalau kalian kenal itu ada Presiden Indonesia yang kedua itu ya, Pak Soeharto, itu salah satu pejuang yang mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, saya ingin kalian untuk menyimak video berikut. Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka. Ketika perang dulu agama tidak dipertanyakan, hanya kebangsaan syaratnya. Jika kau cinta bangsa dan tanah air ini, mari berperang bersama supaya anak cucumu dan anak cucuku bisa menikmatinya bersama. Dulu saya TNI, korpsnya adalah polisi militer. Saya ditugaskan untuk mengikuti Presiden Soekarno itu sejak tahun 52. Bung Karno pada waktu memproklamirkan tidak punya tentara, punyanya hanya pemuda-pemuda hasil kesepakatan dari Sumpah Pemuda tahun 28. Yang di sana dihadiri oleh Yong Yava, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong semuanya. Anda bisa cek. Di mana-mana semua ada makam pahlawan. Dan siapa yang dimakamkan situ? Nah, itulah para pejuang-pejuang yang tidak punya nama tadi. Nah, itulah veteran. Jadi pengorbanannya itu memang luar biasa. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kelak anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harap Bagaimana video tadi? Seru kan? Nah, tayangan video tadi adalah para pahlawan yang merupakan saksi dari perjuangan di masa lalu. Tentunya mereka masih hidup untuk menceritakan bagaimana perlawanan melawan atau perjuangan melawan penjajah. Nah, pertanyaannya, apa perjuangan kita di masa kini? Saya berharap kalian bisa merenungkan pertanyaan ini dengan baik, lalu bisa menuliskan jawaban kalian dalam buku catatan, lalu coba nanti diskusikan bersama kakak, adik, atau juga orang tua. Mungkin saat senggang nanti bisa kita berjuang apa sih di masa sekarang ini. Tapi tidak usah menjadi beban ya, ini hanya sekedar perenungan saja. Nah, saya mau ulas lagi bagaimana penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
dalam kehidupan keluarga dulu. Misalnya kalian bisa menerapkan sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga tuh menyaksikan film perjuangan, ya, YouTube banyak, ya, membaca buku yang bertema perjuangan, ya, tadi juga membahas pertanyaan saya tadi, apa perjuangan kita di masa ini untuk kejayaan negara kita, ya, terus juga ikut mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, ya. Jadi bulan depan sudah bulan Agustus, itu tentunya hari-hari ini sudah dimulai untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di pekarangan rumah. Dalam kehidupan sekolah misalnya, bagaimana kita bisa menerapkan? Ya, kita ikut upacara bendera nanti kalau memang sudah masuk sekolah seperti biasa. Kita setiap hari Senin atau saat acara peristiwa tertentu, peringatan tertentu, kita upacara bendera. Terus kita bisa mengkaitkan materi-materi belajar kita dengan nilai-nilai perjuangan, misalnya begitu, ya. Dan kita pastinya belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah supaya kita tuh betul-betul siap menghadapi tantangan-tantangan yang tadi udah saya sebutkan di awal dalam masa depan kita. Terus yang berikutnya adalah di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tuh bagaimana menerapkan patriotisme, itu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, terus memelihara kerukunan antar sesama warga di lingkungan kita. Itu penting, kita bisa mengenal siapa sih Pak RT kita, ya, siapa sih ketua Karang Taruna kita, itu kita harus bisa. Nah, dengan cara itulah kita bisa menerapkan patriotisme kita di lingkungan sekitar rumah kita. Dalam kehidupan berbangsa misalnya, apa penerapannya patriotisme itu? Meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila, mendukung kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah misalnya kebijakannya sekarang dalam masa pandemi ini belajar di rumah, ya sudah, kita ikuti belajar di rumah, jangan maksa belajar ke sekolah, ya. Nanti ada waktunya untuk belajar ke sekolah. Lalu mengembangkan kegiatan usaha produktif, ya, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, ya, tidak main hakim sendiri, dan menjaga kelestarian lingkungan. Itu contoh-contoh sikap patriotisme yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan berbangsa ini. Bayar pajak jangan lupa juga, ya. Kalian memang belum, papa mama mungkin, ya, tolong diingatkan misalnya. Nah, coba kalian perhatikan, ada beberapa anak-anak muda yang berhasil meraih prestasi dan tentunya membanggakan kita semua. Ini sangat menginspirasi loh. Yang pertama, ada yang berhasil menjual lomba matematika internasional, lalu ada yang berprestasi dalam bidang musik, ada yang ikut terlibat dalam penelitian luar angkasa, dan masih banyak lagi prestasi akademik maupun non-akademik lainnya. Saya berharap kalian bisa terinspirasi dengan hal-hal tersebut. Sekarang ada pesan yang baik untuk kita dari seorang tokoh bangsa, kalian pasti kenal. Mari kita simak baik-baik, ya. Saya tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau anda naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya maju. Umur 80. Kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur zaman muda. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus
tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Wow, keren banget kan pesan dari tokoh bangsa kita, almarhum B.J. Habibie. Beliau mengatakan, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan di sekitarnya. Itu salah satu pesan dari beliau, luar biasa banget. Bapak yakin kalian mampu membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi di masa depan dari hari ini? Sebab kalian adalah pelajar ya, sebagai generasi penerus dan berkembang menjadi pemuda yang tangguh. Hal ini pernah diungkapkan oleh sang proklamator sekaligus presiden pertama kita, presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Dia mengatakan begini, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Demikianlah penyampaian materi kesadaran berbangsa dan bernegara pada kegiatan pengenalan Sekolah SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021. Kiranya apa yang sudah Pak Saud sampaikan menjadi pemicu semangat kalian untuk belajar lebih giat lagi. Pak Saud yakin kalian adalah para pemenang, sebab kalian memiliki potensi untuk membuat bangsa Indonesia lebih baik lagi di masa depan. Wow, kamu pasti bisa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak Saud atas materi yang telah disampaikan. Anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kalian untuk istirahat